selamat datang di YouTube channel Sajian Sedap. Bersama lagi dengan saya di Masak Bareng Corin. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau buat pastry cream horn. Nah, yang penasaran bagaimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, biar semuanya tahu. Nah, ini dia bahan-bahannya. 250 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, 150 ml air es, 175 gram pastry margarin yang digiling tipis, 1 buah kuning telur untuk olesan, 1 sendok makan gula pasir kasar untuk taburan. Bahan isi: 450 ml susu cair, 90 gram gula pasir, 50 gram tepung maizena, per 4 sendok teh garam, 2 buah kuning telur, setengah sendok makan margarin, pasta vanila, stroberi untuk hiasan. Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pastry cream horn. Nah, kita langsung ke proses pembuatannya. Nah, kita bikin kulit pastry-nya. Ini kita gunakan tepung terigu protein sedang dan juga garam. Nah, ini kita aduk aja. Setelah tepung dan garamnya tercampur rata, kita masukkan air esnya. Nah, kenapa saya menggunakan air es dalam membuat kulit puff pastry ini? Supaya si tepung terigunya itu tidak ada proses pengembangan. Nah, untuk proses pembuatan kulit puff pastry ini memang memerlukan waktu yang lumayan lama. Jadi kita bisa menghambatnya dengan menggunakan air es. Nah, ini kita adonin sampai 3/4 elastis. Nah, untuk pastry margarinnya atau coarse flat atau flaky pastry itu ditimbang dulu, terus ditipiskan di dalam plastik lembaran. Nah, ini kira-kira tebalnya sekitar setengah sentimeter. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan saat memasukkan pastry margarinnya ini ke dalam adonannya. Nah, ini diaduk aja. Nah, ini sudah 3/4 kalis. Kemudian kita istirahatkan adonannya selama 15 menit. Nah, ini disimpan di dalam lemari pendingin ya. Dan dibungkus plastik biar adonannya tidak kering. Kita simpan dulu adonannya. Setelah adonannya diistirahatkan 15 menit, kita bisa giling adonannya. Nah, ini kita memang menggunakan dusting atau taburan tepung supaya tidak lengket. Nah, ini kita giling sampai membentuk persegi panjang. Nah, pastikan adonan ini lebih lebar daripada si coarse fatnya atau pastry margarinnya, karena ini akan diletakkan di tengah dan akan dibungkus. Nah, ini udah cukup. Lalu kita letakkan pastry margarinnya. Kita bisa meletakkannya seperti ini. Jadi kita letakkan di bagian tengah. Nah, kemudian kita tutup. Nah, ini pastikan semuanya tertutup.
seperti ini. Nah, ini kita giling lagi. Nah, untuk menggilingnya jangan terlalu kuat supaya si pastry margarinnya tidak keluar atau adonannya itu tidak pecah. Jadi saat menggilingnya kita bagian tengah ke atas. Nah, ini bagian tengah ke bawah. Seperti ini. Nah, lalu kita lipat dengan lipatan double. Nah, caranya seperti ini. Semua menuju ke tengah. Kemudian dilipat seperti ini. Nah, ini adonannya kita istirahatkan dulu selama 10 menit di dalam kulkas supaya adonannya rileks saat digiling. Nah, ini adonannya sudah kita simpan. Ini adonannya udah rileks. Kita bisa giling lagi. Nah, proses giling lipat ini lakukan hal yang sama itu sebanyak 3 kali. Tadi baru 1 kali ya. Ini yang kedua. Nah, pelipatan ini yang nantinya akan membuat hasil puff pastry-nya berlapis-lapis. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, lipat double. Nah, ini adonannya diistirahatkan lagi di dalam lemari pendingin. Nah, ini yang terakhir nih. Nah, kalau adonannya tadi tidak diistirahatkan dulu, saat digiling itu nantinya akan susah melebarnya. Adonannya akan melawan. Ini kita bisa. Nah, ini adonannya kita istirahatkan, lalu akan kita tipiskan dan siap untuk dicetak. Nah, tinggal kita tipiskan adonannya. Nah, ini udah cukup tipisnya. Nah, ini kurang lebih 30 kali 40 cm. Untuk panjangnya 40, untuk lebarnya 30 cm. Nah, kita bisa rapikan pinggirnya. Nah, lalu kita potong-potong memanjang ini dengan ketebalan 1,5 sampai 2 cm. Ya. Ini kurang lebih jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar menjadi 22 buah untuk satu resep. Nah, selanjutnya kita siapkan cetakan horn seperti ini. Nah, kita bisa dari mulai bagian yang ujung. Nah, ini kita lilitkan. Nah, ini saling menumpang tindih supaya tidak ada bagian yang terbuka.
Nah, untuk bagian ujungnya kita bisa lem dengan menggunakan air. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa letakkan di atas loyang. Selanjutnya kita oles dengan menggunakan kuning telur. Nah, jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu supaya saat si pastry-nya masuk itu ovennya sudah siap suhunya. Nah, ini untuk suhunya 190 derajat Celcius, api atas dan bawah. Nah, setelah semuanya dioles, kita tabur dengan menggunakan gula pasir. Nah, selanjutnya kita panggang di suhu 190 derajat Celcius, api atas dan bawah selama 25 menit. Sambil menunggu matang, kita bikin isiannya. Nah, ini kita bikin vanilla atau pastry cream. Nah, yang kita gunakan adalah susu cair. Ini susu cairnya bisa menggunakan apa aja, mau menggunakan susu yang UHT ataupun susu full cream yang dicairkan juga tidak apa-apa. Kita masukkan garam dan juga maizena. Nah, ini kita masak dengan menggunakan api sedang sampai meletup-letup. Nah, ini sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini sudah meletup-letup. Nah, kita matikan apinya dulu. Lalu kita masukkan kuning telurnya. Nah, kalau kuning telurnya sudah masuk, harus diaduk secara cepat supaya si kuning telurnya langsung tercampur, jadi tidak berserabut kalau terlambat mengaduknya. Nah, ini langsung kita aduk. Nah, setelah tercampur rata, kita bisa nyalakan apinya lagi. Ini kecil aja. Nah, ini kita masak lagi sampai meletup-letup. Nah, kita bisa masukkan, ini udah meletup-letup, udah cukup, kita matikan apinya. Lalu kita masukkan margarin dan pasta vanilanya, setengah sendok teh aja. Nah, ini kita aduk sampai rata. Pasta vanilanya jadinya seperti ini. Nah, ini udah jadi, tinggal kita dinginkan. Ini dia sudah matang. Nah, ini biarkan uap panasnya hilang dulu, baru dikeluarkan dari cetakannya. Nah, ini udah dari tadi. Kita bisa keluarkan. Nah, kita dinginkan di atas cooling rack. Selanjutnya akan kita kasih filling dengan flan yang tadi kita bikin. Nah, selanjutnya kita isi dengan flan vanilanya. Ini flan vanila yang tadi kita buat, kita masukkan ke dalam piping bag. Nah, ini bisa disemprot aja.
Ini dia pastry cream hornnya sudah jadi, tinggal disuguhkan untuk keluarga tercinta. Mudah bukan? Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah ya. Semoga resepnya bermanfaat untuk keluarga Sase Lovers tercinta. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya ke sosial media kalian. Sampai ketemu di Masak Bareng Korin berikutnya. Bye-bye.